年我斗气全失，完。Bab 291. Tidak ada waktu untuk berhenti. Suara samar pria berjubah hitam itu terdengar lagi, dan tampaknya yakin akan King Muer. Nona King sangat berani, saya mengaguminya. Tapi tambahkan 100.000, 5.100.000. Wah, Nona King mungkin ingin menaikkan harganya, tapi saya menantikannya. Saya kira Nona King tidak akan menaikkan harga kali ini, paling banyak lebih dari 500.000. Haha, saudara perempuan Kaisar Iblis memang seperti itu. King Muer tidak pernah diejek seperti ini sebelumnya, dan alasannya perlahan-lahan runtuh di depan mata semua orang. Yang Mulia sangat keras, saya tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki Yang Mulia, dan Anda sangat menantang. Penatua di samping King Muer berteriak dengan marah, mencoba mencari tahu bagian bawah pihak lain. Sudah lama sejak saya mendengar bahwa adik perempuan Kaisar Iblis seindah bunga, dan tindakannya berani dan murah hati. Hari ini, tampaknya lebih baik menjadi terkenal daripada bertemu, dan sangat disayangkan bahwa sayang sekali. Kemarahan seorang tetua. Berkelahi sangat dilarang di aula lelang. Ini adalah aturan yang ditetapkan bersama oleh semua kekuatan, dan sejauh ini tidak ada yang berani melanggarnya. Karena itu, pria berjubah hitam itu tidak khawatir. Kata-kata samar dan menghina merangsang setiap kalimat. Provokasi yang jelas ini membuat marah King Muer, dan kemarahan wanita tertua King Muer benar-benar pecah. Beraninya kamu meremehkan Nona Ben? Nona Ben akan membayar 6 juta untuk melihat bagaimana kamu mengikuti. King Muer sangat marah, benar-benar lupa berapa banyak uang yang dia miliki, dan nilai sebenarnya dari keterampilan bertarung. Satu-satunya pemikiran sekarang. Nona, seorang tetua berbaju merah yang berada di dalam rombongan buru-buru menghentikannya, wajahnya penuh kecemasan, namun sayang ia terlambat selangkah. Sudah berakhir. Xiao Yan menghela nafas dan merosot di kursi. Jelas, ini adalah jebakan. Namun, pihak lain sangat pintar dan tampaknya memahami karakter King Muer dengan sangat baik, dan membimbing King Muer untuk melompat ke dalamnya langkah demi langkah. Haha, Nona King memang pahlawan di sekolah menengah wanita. Dia rela bersujud, dan benda ini milik Nona King. Jika tebakanmu benar, Nona King bertekad untuk memenangkan hal ini, kan? Sayang sekali, usaha keras Nona King mungkin tidak sia-sia. Jelas bahwa mereka sudah menyerah. Mengapa pria berjubah hitam akan kasihan pada King Muer? Semua orang bingung, tetapi Xiao Yan dan Zhen Ni benar-benar mengerti dan wajah mereka menjadi pucat. Berada di rumah lelang, tidak peduli seberapa marahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mata Xiao Yan menembus kaca tebal, memancarkan cahaya yang merusak, seolah-olah dia ingin membekukan momen ini. Jika orang ini memiliki kesempatan untuk bertemu, dia akan dihukum. Xiao Yan memenuhi dadanya dengan kemarahan, tetapi pria berjubah hitam di bawah tidak mengatakan apa-apa, lalu berbalik dan mengepalkan tinjunya ke juru lelang. Saya curiga seseorang menawar dengan jahat. Saya ingin tahu apakah saya dapat meminta verifikasi. Tidak ada keraguan tentang itu, tapi situasi hari ini agak istimewa. Saudara perempuan Kaisar Iblis, hoho, aku ingin tahu apakah bankmu akan berani memverifikasi modalnya untuk meyakinkan. Tentu saja, saya juga percaya bahwa dalam identitas adik perempuan Kaisar Iblis, jumlah uang ini tidak boleh menjadi masalah. Hanya saja saya selalu curiga dan saya juga meminta rumah lelang bisnis besar untuk memberikan keadilan kepada semua orang sehingga membuat aku yakin, hampir semua alasan diblokir, dan kalimat kiri Kaisar Iblis, kalimat kanan saudara perempuan Kaisar Iblis, jelas ingin menggunakan ini untuk menyerang citra Kaisar Iblis di mata semua orang. Jika berhasil, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada citra Kaisar Iblis King Haoran, yang akan menyebabkan gejolak di hati ras iblis. Ini sangat merugikan setan jahat. Zhen Ni bergumam, alisnya berkerut. Tetapi dia harus mengakui bahwa pria berjubah hitam itu sangat tajam, dan semua orang gempar.
Jenny menghela nafas, bahkan dia tidak berdaya saat ini. Untuk kredibilitas rumah lelang, satu-satunya pilihan adalah memverifikasi modal di tempat. Zenny memandang Xiao Yan dengan malu, berkeliaran antara cinta dan karir, hatinya sulit untuk dijelaskan. Rumah lelang memiliki ketentuan bahwa penawar harus memiliki dana yang sesuai, jika tidak mereka akan dianggap sebagai penawaran jahat, dengan sengaja mengganggu lelang, dan akan dihukum berat. Sejauh ini belum ada yang berani melanggar, apakah hari ini akan menjadi yang pertama? Wajah juru lelang di atas panggung berubah secara dramatis. Ini adalah saudara perempuan yang bermartabat dan iblis di depannya. Jika tidak ditangani dengan benar, sangat mungkin bahwa dua kekuatan utama saling bertarung, menyapu lantai. Baik kiri atau kanan jauh dari konsekuensi yang dapat ditanggung oleh juru lelang. Setetes demi setetes keringat dingin merembes keluar dari belakang. Juru lelang melihat ke depan dan ke belakang, ragu-ragu, dan membenci pria berjubah hitam di depannya. Berdasarkan pengalaman profesionalnya, melihat bahwa pria berjubah hitam memasang jebakan untuk King Muer langkah demi langkah, dan kemudian segera meminta verifikasi modal, dia sudah tahu bahwa King Muer mungkin tidak dapat menghasilkan 6 juta, sekarang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semua mata di bawah panggung terfokus pada panggung, seperti 1000 pedang tajam yang menusuk lurus. Juru lelang berjalan di atas es, wajahnya pucat, dan jantungnya berjuang keras. Pada saat ini, sebuah suara dari permata transmisi suara di meja lelang yang membuat juru lelang merasa lega. Periksa. Ini suara wanita itu. Juru lelang menghela nafas lega, dia tidak perlu malu jika wanita muda itu membuat keputusan. Melangkah maju, juru lelang mengepalkan tinjunya ke King Muer, dan memandang King Muer dengan memohon, ada aturan dan tugas, tolong maafkan Nona King, dan jangan mempermalukan anak kecil. Bab 292. Wajah kecil King Muer menjadi pucat sesaat, wajahnya sedikit memerah karena marah, dan ada air mata berkilau di matanya yang murni seperti kaca, berkelap-kelip seperti bintang, gemetar dan bergerak. Jika bukan karena bibir merah yang sedikit mengerucut yang digigit giginya dengan keras kepala, aku takut air mata akan pecah. Beberapa tetua menjaga King Muer. Mereka tidak berdaya. Mereka membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka harus menghela nafas. Aturan yang ditetapkan oleh rumah lelang didasarkan pada dana yang dimiliki oleh situs, dan tidak menyetujui pembuatan setelah fakta. Baru saja, King Muer dan beberapa tetua membuat transmisi suara. Setelah menghitung uang yang mereka miliki, mereka menambahkan hingga total 5,2 juta. Sekarang harga yang diminta adalah 6 juta, selisih 800 ribu. King Muer temperamen penyihir kecil mendapat masalah besar. Apa hal terbaik yang harus dilakukan sekarang? Mungkinkah hari ini adalah hari ketika para setan jahat dipermalukan dan citra mereka sangat rusak? Beberapa orang sangat tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Adegan itu menjadi sunyi, seperti kegelapan sebelum fajar, dan atmosfer ditekan seperti awan gelap di langit, membuat orang terengah-engah. King Muer meneteskan keringat dingin di dahinya, wajahnya pucat, dan dia menyesali keinginannya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia sedang bersiap untuk pertarungan ketika serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa memecah kesunyian. Mungkinkah semua orang berpikir bahwa uang kecil itu, adik perempuan iblis yang bermartabat tidak bisa mendapatkannya? Yang mulia sangat sulit dan tertutup, saya tidak tahu apa niat Anda. Xiao Yan dan Zenny muncul di lobi rumah lelang. Xiao Yan bertanya dengan nada dingin. Pembohong kecil. King Muer menoleh. Xiao Yan berbaju hitam muncul di depannya, dan dia sangat gembira. Kedatangan Xiao Yan membuat King Muer merasa jauh lebih nyaman, dan sepertinya Xiao Yan akan memiliki rasa aman di hadapannya. King Muer tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu, tetapi indera keenam seorang wanita masih membuat King Muer tersenyum. Api ganda.
Juara uji coba pemula, dikatakan bahwa dia bahkan tidak menginginkan hadiah untuk tempat pertama. Ternyata Suang Huo dan penguasa iblis sangat dekat. Semua orang berbisik, tidak bisa mengungkapkan keterkejutan mereka. Mungkinkah penampilan yang mulia adalah untuk kepentingan lidahmu, atau apakah itu untuk menarik perhatian untuk meringankan Nona King? Pria berjubah hitam itu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Xiao Yan. Tarik kembali ke King Mu Er. Orang ini memiliki lidah 3 inci, dapat berbicara dengan baik, dan sama sekali bukan orang biasa. Dia hanya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dan dia tidak mengetahui identitas spesifiknya. Ini insiden itu pasti disengaja. Zhen Ni mengirim transmisi suara ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, sepertinya tidak mungkin untuk tidak menghabiskan cukup dana untuk meyakinkan semua orang hari ini. Apakah kamu tidak ingin melihat apakah kamu memiliki cukup dana? Ada dana di daerah itu, belum lagi cabang emas dan daun giok saudara perempuan Kaisar Iblis. Cincin Xiao Yan menyala, dan kartu ungu emas muncul di dalamnya, tangan juru lelang. Sebaiknya kamu memeriksanya. Nada suara Xiao Yan penuh percaya diri, dan pendapatan dari Kingling Liquid dan Blood Kipil selama periode waktu ini ada di kartu, yaitu sekitar 6 juta. Faktanya, sebagai pil obat yang diproduksi secara massal di seluruh benua Doudi, komisinya jauh lebih dari 6 juta. Itu hanya pengaturan keluarga Xiao. Di masa depan, keluarga Xiao perlu membuat berbagai pengaturan untuk migrasi seluruh keluarga, serta persiapan untuk Lang Tian dan Xiao Yan. Jumlah besar bahan obat dan pengeluaran lain yang ditinggalkan Xiao Yan tidak banyak yang tersisa. Nona King tidak menyukainya, keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia ini seharusnya menjadi hadiah kecil untuk saudara perempuan Kaisar Iblis. Di depan semua orang, dia tidak bisa kehilangan wajah para setan jahat, jadi Xiao Yan tentu saja tidak bisa membiarkan King Muer dan yang lainnya mengumpulkan cukup uang untuk menebusnya sendiri. Cara terbaik adalah mengambil 6 juta sekaligus, yang tidak hanya dapat menyelesaikan pengepungan King Muer, tetapi juga mencegah King Muer mengungkapkan rahasianya, membawa nama penawaran jahat, dan melindungi reputasi keluarga setan jahat. Hanya dengan satu kalimat, Xiao Yan memblokir apa yang akan dikatakan pria berjubah hitam itu, dan menggunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya sendiri. Jenny berdiri di samping, mengamati semua ini dengan tenang. Dia tahu berapa banyak uang yang dimiliki kartu Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan melemparkan pandangan bertanya di ruang VIP, dia tahu bahwa Xiao Yan akan maju untuk membantu King Muer. Dia hanya mengangguk ke Xiao Yan dan melewati transmisi suara gem memungkinkan juru lelang untuk memverifikasi modal. Munculnya Xiao Yan membawa fajar bagi semua orang, beberapa tetua memandang Xiao Yan dengan rasa terima kasih yang tak tertandingi di mata mereka. Bab 293. Ketika King Haoran mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan, banyak anggota klannya mengkritiknya dan berpikir itu tidak sepadan. Sekarang Xiao Yan pertama kali mengirim hadiah pemurnian pil ki darah, dan kemudian membersihkan pengepungan wajah Muer, yang membuat para tetua merasa sedikit malu. Harapan King Muer untuk Xiao Yan menjadi kenyataan, dia tersenyum bahagia, belum lagi betapa manis hatinya, ketergantungannya pada Xiao Yan entah kenapa diperkuat. Pada saat ini, di dalam hati King Muer, sepertinya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Xiao Yan. Senyum berseri-seri King Muer seperti pencerahan mekar penuh, mekar tak tertandingi indah di ruang yang tenang dan gelap ini, dan seluruh aula lelang tertutupi oleh wajah cantik ini. King Muer dan Mei berbeda dari Jenny. Jenny adalah jenis kecantikan yang seksi dan menawan seperti keindahan bunga peoni, sedangkan King Muer adalah kecantikan segar yang tanpa hiasan, dengan keharuman samar magnolia di lembah. Pada saat ini, juru lelang telah memverifikasi kartu ungu emas, dengan persetujuan Xiao Yan, jumlah pada kartu diproyeksikan di dinding platform lelang melalui giok verifikasi kartu, yang menunjukkan jumlah besar, 6.500.000. Biarkan saya katakan,
Bagaimana mungkin saudara perempuan Kaisar Iblis tidak dapat mengambil uang sebanyak ini? Ketika Anda melihat orang ini, Anda tahu bahwa jejaknya mencurigakan, dan pasti ada motif tersembunyi. Tidak dapat disangkal bahwa keindahan yang mematikan itu menakutkan, ditambah jumlah yang dikonfirmasi, mata semua orang beralih ke pria berjubah hitam, dan mata kesalahan terungkap. Karena tidak ada masalah dengan dana Nona King, maka selamat untuk Nona King. Konspirasi itu terungkap, dan kemarahan publik sulit ditangkap. Tidak ada yang salah dengan meminta verifikasi modal, tetapi jika seseorang dengan sengaja membuat masalah, aliansi bisnis tidak akan pernah mentolerirnya. Zenny memperingatkan dengan nada dingin. Karena fakta telah dikonfirmasi, pelelangan akan berlanjut, perintah Zenny. Kekacauan di tempat itu perlahan mereda, dan juru lelang menyerahkan keterampilan bertarung tingkat menengah kepada King Muer, berulang kali meminta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Nona King, silakan pindah ke ruang VIP. Ada banyak orang di sini yang tidak nyaman. Zenny mengundang King Muer dan yang lainnya ke ruang VIP Xiaoyan. Dalam kekacauan, Xiaoyan menyadari bahwa pria berjubah hitam telah menyelinap pergi dengan tenang. Tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari pria berjubah hitam itu, tapi sosoknya terukir dalam di benak Xiaoyan. Jika ada hari ketika kita bertemu lagi, kita harus membuat pria berjubah hitam ini membayar untuk apa yang terjadi hari ini. Xiaoyan bersumpah diam-diam. Semua orang duduk di ruang VIP dan berbicara tentang apa yang terjadi barusan. Beberapa tetua berterima kasih kepada Xiaoyan satu demi satu. King Muer menundukkan kepalanya, jari-jari kakinya menggambar lingkaran di tanah dengan gelisah. Bukannya King Muer bodoh, hanya saja dia dirangsang oleh orang lain untuk sementara waktu, dan kemarahan wanita tertua pecah dan melompat ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang lain. Melihat bahwa King Muer tahu apa yang salah sekarang, Xiaoyan tidak banyak bicara. Muer, orang-orang di Jianghu jahat, hanya lebih memperhatikan di masa depan. Xiaoyan mengingatkan. King Muer mengangguk lagi dan lagi, semanis anak kucing. Para tetua merasa luar biasa, dan menatap Xiaoyan dan King Muer dengan makna yang dalam. Muer, aku harus berterima kasih kepada Jenny kali ini. Baru saja pada saat yang kritis, terima kasih kepada Jenny karena telah memberiku nasihat. Kata Xiaoyan, mendorong kredit ke Jenny. Dia ingin mengambil ini untuk memudahkan Zenny dan King Muer memiliki hubungan yang sedikit tidak harmonis. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan sendiri merasakan sakit kepala. Wanita benar-benar merepotkan. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Masalah itu ditangani dengan sangat sempurna sehingga ternyata Jenny berada di belakang layar. Jenny yang baik. Evaluasi semua orang tentang Jenny semakin tinggi. King Muer memandang Zenny dengan penuh rasa syukur, dan prasangka terhadap Zenny di benaknya telah banyak dihilangkan. Kakak Muer dalam masalah. Tentu saja, kakak perempuan harus mengambil tindakan. Itu benar. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Zenny tersenyum. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Muer jelas memiliki cinta untuk Xiaoyan, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan lebih sering bergaul satu sama lain di masa depan, dan juga perlu untuk lebih dekat. Xiaoyan memandang Jenny dan sangat berterima kasih. Untuk waktu yang lama, ketidakcocokan antara Jenny dan King Muer membuat Xiaoyan sakit kepala. Sekarang Jenny mengambil inisiatif untuk membangun hubungan yang baik. Xiaoyan secara alami tahu bahwa itu untuk dirinya sendiri. Lelang sedang berlangsung sekarang. Maafkan saya atas ketidaknyamanan yang terjadi barusan. Suara keras juru lelang menarik perhatian semua orang kembali ke panggung. Hanya ada 2 item yang tersisa di atas panggung, memancarkan godaan diam di bawah cahaya. Kejutan macam apa yang akan ada di harta karun final terakhir? Semua orang menantikannya. Lama tidak ada perkenalan, menjaga rasa misteri. Juru lelang menatap mata penonton sedikit demi sedikit, dan sangat puas. Penundaan dapat meningkatkan rasa ingin tahu,
tetapi penundaan yang berlebihan dapat memicu kemarahan publik. Juru lelang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Dia merasa bahwa panasnya hampir berakhir, dan akhirnya berbicara dengan santai. Apa yang akan dilelang adalah impian para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Juru lelang sengaja berhenti dan tiba-tiba meningkatkan nada suaranya. Buah kehidupan, debut besar. Bab 294. Di mata banyak orang, nampan giok putih menyingkap sutra merah, memperlihatkan 3 buah merah cerah, seperti darah, seukuran kepalan tangan yang berkilauan dengan kilau batu akik. Melalui kulit setipis sayap jangkrik, samar-samar Anda dapat melihat bahwa cairan di dalamnya tampak bergolak. Buah kehidupan adalah buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan hanya tumbuh di negeri yang terik matahari, menyerap saripati sinar matahari selama ribuan tahun, mekar selama ribuan tahun, dan berbuah selama ribuan tahun. Buahnya matang selama 100 tahun dan harus dipetik pada siang hari dan sangat cerah, dan diawetkan dalam botol giok api untuk melestarikan khasiat obatnya. Buah kehidupan dapat digunakan secara langsung untuk mengobati luka dalam yang sangat serius. Jika disuling menjadi pil obat, efeknya akan lebih jelas. Setelah perkenalan juru lelang, ada semburan udara dingin di antara penonton. Apakah itu dalam bahaya atau sekarat? Buah kehidupan adalah ramuan obat yang langka. Namun terlepas dari ini, buah kehidupan yang sederhana tidak dapat dinobatkan sebagai gelar yang diimpikan oleh semua alkemis. Mungkinkah juru lelang terlalu melebih-lebihkan? Semua orang dengan tenang menjadi curiga. Dilelang bersama dengan buah kehidupan, ada juga resep kelas 6 kaisar, cinta jiwa. Juru lelang menyerang lagi, tanpa memberi semua orang waktu untuk bernapas. Begitulah. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua tertarik dengan resep di tangan juru lelang. Cinta jiwa, itu dapat menyembuhkan luka lama dan baru jiwa. Pertama kali Anda meminumnya, ada kemungkinan kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa secara besar-besaran. Ini adalah pil obat berkualitas tinggi yang dikejar oleh para alkemis. Kelas 6 kaisar. Bahan obat utama adalah buah kehidupan, air jiukuan, teripang jiwa. Benar-benar pecundang, ada diskusi di antara penonton. Pil yang dapat menyembuhkan luka jiwa sudah sangat langka. Ini adalah pertama kalinya benua Dou dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Meskipun peningkatannya hanya peluang kecil, itu pasti yang terbaik dari yang terbaik. Alkemis manapun akan pergi ke sana. Cobalah sekali, tidak peduli seberapa mahal itu. Karena terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Tampaknya orang ini pasti sangat membutuhkan uang, jika tidak, dia tidak akan pernah memasang resep yang menantang surga untuk dilelang. 3 buah kehidupan dan resep obat kelas 6 dibundel dan dilelang bersama. Lelang dimulai dari 3 juta. Kata-kata juru lelang menyebabkan gelombang kebangkitan baru. Ketidaknyamanan yang baru saja terjadi benar-benar dilupakan oleh semua orang, keadaan gila. 2 hal ini adalah apa yang dia inginkan, mata Xiaoyan panas, dan di antara resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua, pil peremajaan dan bunga kehidupan keduanya membutuhkan buah kehidupan. Peremajaan dan, itu dapat membuat orang layu pohon memenuhi musim semi, dan memiliki efek peremajaan pemuda dan pemuda, dan itu adalah kelas 5 kaisar. Pil peremajaan adalah salah satu pil tingkat pertama dari kelas 5, dan salah satu pilihan terbaik untuk tingkat lanjut. Bunga kehidupan, dapat menghidupkan kembali orang mati, memulihkan kekuatan, dan kelahiran kembali di nirwana. Kelas 6 kaisar. Efek bunga kehidupan bertentangan dengan langit, dan dapat merampok hari-hari keberuntungan. Bagaimanapun, Xiaoyan bertekad untuk mendapatkan 3 buah kehidupan, serta resep obat kelas 6 yang langka yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Tepat ketika Xiaoyan terganggu, harga buah kehidupan dan resep kelas 6 melonjak menjadi 5 juta. 5,5 juta. Xiaoyan tidak ragu-ragu. Baru saja,
King Muer telah membayar kembali semua uang yang dapat dikumpulkan ke Xiao Yan terlebih dahulu. Sekarang Xiao Yan memiliki 5.700.000 di tubuhnya. Tuan muda Xiao, resep ini seharusnya sangat penting bagimu, kan? Zhen Ni bertanya, tampak khawatir. Karena dia menilai bahwa harga resep seperti itu tidak boleh rendah, Xiao Yan mungkin tidak punya cukup uang. Yah, sangat penting. Zhen Ni tidak berbicara, hanya menyerahkan kartu Zijin dan menghela nafas, saya hanya punya 1 juta di sini. Meskipun Jenny memiliki status bangsawan, dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Selama kamu meminta sesuatu, seseorang akan mengaturnya, jadi kamu tidak perlu menyimpan banyak uang sama sekali. Sekarang waktunya singkat, dan Jenny bisa, tidak mengumpulkan lebih banyak uang dalam beberapa saat. 6 juta, 6,5 juta. Melihat wajah Xiao Yan, King Muer menyesali kematiannya di dalam hatinya. Tawaran saat ini hanya 200.000 yuan dari semua uang Xiao Yan. 6.600.000, 6.700.000. Penawaran berturut-turut dengan cepat meninggalkan Xiao Yan, wajah Xiao Yan menjadi pucat, dan dia duduk di kursi. Bahkan menambahkan 1 juta Jenny tidak akan membantu. Xiao Yan mengambil anggur di atas meja dan meminumnya, bersandar di kursi dengan lemah, dan memaksakan senyum kepada semua orang. Penampilan Xiao Yan yang tertekan seperti pisau yang menusuk jantung King Muer, dan itu menyakitkan. Cinta King Muer untuk Xiao Yan sedalam laut, bahkan jika dia menjungkir balikkan seluruh dunia, itu hanya demi mengoreksi bayangan Xiao Yan. Ekspresi sedih pria yang disukainya sekarang membuatnya merasa bersalah. Semua ini disebabkan oleh keinginannya sendiri, tetapi tidak ada kesempatan untuk menebusnya. Pembohong kecil, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. King Muer, yang hampir memohon, menjabat tangan Xiao Yan, matanya penuh air mata, sedikit demi sedikit, sebening kristal seperti mutiara, yang sangat menyedihkan. Bab 295. Muer, tidak apa-apa. Xiao Yan menghibur. Pada akhirnya, buah kehidupan dan resep kelas 6 dijual dengan harga 7 juta, jika bukan karena cinta jiwa, kemungkinan meningkatkan kekuatan jiwa kecil, diperkirakan 17 juta tidak akan bisa mendapatkannya, dan 17 juta, saya khawatir, kecuali dari 6 kekuatan utama, kekuatan biasa tidak dapat dengan mudah dibawa keluar. Melalui kaca tebal dari lantai ke langit-langit, Anda dapat melihat bahwa di nampan batu giok putih, cahaya melewati buah kehidupan berwarna merah cerah, membuat cairan sebening kristal dalam buah bersinar dengan kilau samar. Dengan kelas 6, resep yang menggoda alkemis yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke pemenang, semakin jauh dari keramaian. Meskipun Xiao Yan mengatakan dia tidak peduli, masih ada kesempatan untuk mendapatkan buah kehidupan di masa depan, dan dia sudah meminta aliansi pedagang untuk mengatur seseorang untuk membelinya, jadi mungkin ada harapan. Tapi King Muer tahu bahwa Xiao Yan menghibur dirinya sendiri, dan hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, beberapa penyesalan, beberapa tidak mau. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak King Muer, ambil. King Muer terkejut dengan pemikiran itu, dan dengan cepat menekannya. Namun, King Muer selalu disengaja, dan sekarang melihat kehilangan Xiao Yan, pikiran yang berkembang di hatinya mulai menyebar lagi. Semakin dalam pikiran ditekan, semakin kuat pantulannya, dan pikiran yang menyebar akan cepat tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dalam sekejap. Dibandingkan dengan kesedihan Xiao Yan, King Muer merasa bahwa semua kekhawatirannya bukanlah apa-apa. King Muer melirik buah kehidupan dan resep obat kelas 6 di tangannya. Beberapa orang yang penuh dengan angin musim semi, yang pertama berkulit putih, dengan hidung lurus dan sosok lurus. Dia membuat orang merasa seperti angin musim semi. Rombongan di sekelilingnya semua berpakaian Qian, dan semua memiliki medali perunggu Qian kuno yang disematkan di pinggang mereka, dengan kata, perang, yang kuat dan kuat tertulis di atasnya. Sepertinya sangat akrab. King Muer merenung. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama,
King Muer tidak memikirkannya. Lupakan jika Anda tidak dapat mengingatnya, mari kita lakukan secara kebetulan. Mengedipkan mata pada beberapa tetua, King Muer berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan Zenny. Pembohong kecil, aku pergi sebelumnya. Aku akan membayarmu kembali. King Muer melambaikan tangannya, dengan beberapa senyum di wajahnya, dan berjalan keluar dari rumah lelang dengan beberapa tetua yang tidak dikenal. Di sudut rumah lelang, di atas mezanin, ada pemandangan panorama gerbang rumah lelang, dan akses semua orang sudah di depan mata. King Muer dan beberapa tetua berbaring di atas. Nona, apa yang kamu lakukan? Seorang penatua bertanya dengan heran, merasa ada sesuatu yang salah. Sembunyikan untukku, jangan diekspos, atau aku akan terburu-buru bersamamu. King Muer sedikit cemas, melihat sesepuh itu mengecilkan kepalanya. Penatua berpakaian merah juga sangat bingung, mengapa beberapa orang berbaring di sudut lantai atas di seberang rumah lelang di siang hari bolong. Mungkinkah kamu ingin merampok rumah lelang? Penatua berpakaian merah gemetar ketakutan. Ini adalah peristiwa besar yang tidak bisa bercanda. Tapi pikirkanlah, sangat mungkin untuk melakukannya dengan karakter King Muer. Aku berkata, Nona, jangan menakuti orang tuaku, bukankah itu ide untuk memukul rumah lelang? Penatua berpakaian merah berkata, nadanya kehilangan ketenangannya yang biasa. Ada apa? Aku tidak tertarik dengan rumah lelang yang rusak itu. King Muer sedikit tidak sabar. Setelah menunggu lama, dia tidak melihat pihak lain keluar. Bagaimana mungkin King Muer, yang aktif secara alami, pernah begitu tenang? Bab 296. Saya ingin mendapatkan buah kehidupan dan obat kelas 6. Oh, itu bukan ide rumah lelang. Beberapa tetua menghela nafas lega. Setelah memikirkannya sejenak, ada sesuatu yang salah, meskipun itu bukan ide rumah lelang, ide menggunakan resep obat kelas 6 dan buah kehidupan sama dengan perampokan. Ini kota Juxi. Pertarungan dilarang keras. Penatua berpakaian merah itu besar. Nona, Anda harus berpikir dua kali. Penatua berpakaian merah membujuk, tetapi dia benar-benar tidak dapat memahami, dan buah kehidupan ini tidak berguna bagi Anda. Anda tidak dapat membuat obat untuk resep kelas 6. Pembohong kecil menginginkannya, tidakkah kamu melihat betapa kecewanya dia barusan? King Muer menjelaskan, pembohong kecil telah banyak membantu kita kehidupan. Saya tahu bahwa Xiao Yan telah banyak membantu kami, dan baik kepada Gorevians kami, tetapi membalas kebaikan tidak seperti ini. Para tetua membujuk satu demi satu, ini adalah kota Juxi, dan tampaknya pihak lain juga saya. Orang-orang dari ras iblis tidak akan memiliki pengaruh yang baik pada ras yang sama. Lagi pula, aku tidak peduli, aku harus mendapatkan resep kelas 6 dan buah kehidupan hari ini. King Muer tidak bisa mengatakan apa-apa tentang para tetua, dan wanita tertua menjadi marah. Memikirkan ekspresi sedih Xiao Yan, hati King Muer teriris seperti pisau, dan dia bingung. King Muer merasa bahwa semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri, jadi dia harus membantu Xiao Yan mendapatkannya. Adapun konsekuensinya, King Muer terlalu malas untuk memikirkannya. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Keras kepala King Muer muncul, dan Phoenix berkepala 9 tidak bisa menariknya kembali. Beberapa tetua saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka benar-benar tidak bisa membantu membersihkan Muer, jadi mereka tidak bisa membiarkannya mengambil risiko sendiri. Pada saat ini, di rumah lelang, hanya ada satu item yang tersisa di platform batu giok putih, final terakhir. Semua orang menahan napas, mata berapi-api, mereka tidak sabar untuk itu terungkap. Apa harta karun ini? Akankah akhirnya Xiao Yan juga menantikannya? Ketika juru lelang membuka sutra merah di bawah mata semua orang yang berapi-api, pemikiran semua orang tampaknya telah dicuri untuk jangka waktu tertentu, dan pikiran mereka menjadi kosong. Di atas nampan batu giok putih yang indah, kertas kuning compang camping tergeletak dengan tenang di atasnya. Tidak ada tahun,
tidak ada bahan, dan yang paling menyedihkan adalah pola di atasnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Melihat ekspresi kekecewaan semua orang, juru lelang juga sedikit malu. Gambar ini diperoleh secara kebetulan ketika seorang pria kuat sedang menjelajahi danau kematian surgawi di area terlarang di daratan. Seperti yang kita semua tahu, danau kematian surgawi dikenal sebagai makam di bawah kaisar pertarungan 7 bintang. Pasti luar biasa dari sana. Saya tidak tahu terbuat dari apa gambar ini, dan itu sangat sulit. Kami telah menggunakan banyak metode, tetapi gambar ini tidak takut api dan air, dan sulit untuk merusaknya. Hanya berdasarkan poin-poin ini, kita dapat melihat bahwa gambar ini pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Sayangnya, gambar ini tidak lengkap, dan sulit untuk melihat gambaran keseluruhannya. Namun, harta selalu diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Mungkin secara kebetulan, Anda semua di sini dapat memperoleh harta dari gambar ini dengan cara kebajikan. Takdir, yang merupakan blockbuster. Juru lelang melihat semua orang minatnya tidak tinggi, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghasut, tetapi ekspresinya agak gelisah. Ini bukan gambaran lengkap, dan nilainya sangat berkurang, dan tidak jelas apa yang dimaksud dengan gambar ini, dan terlalu rusak, dan diperkirakan kurang dari 1/4 dari gambaran penuh. Di benua yang luas, sangat sulit untuk mengandalkan gambar sisa ini untuk menemukan harta karun. Meskipun juru lelang itu pandai berbicara dan fasih di atas panggung, reaksi dari para penonton acuh tak acuh, yang di luar dugaan juru lelang. Dari sudut pandang materi, apa yang dimaksud dengan gambar ini pasti luar biasa. Meskipun itu adalah gambar sisa, itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Pelelang menggelengkan kepalanya, sepertinya dia akan kehilangan uang waktu ini. Harga dasar gambar ini adalah 1 juta. Adegan itu tiba-tiba dingin, tetapi meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang beruntung atau orang yang berkantong tebal. Gambar ini dipanggil ke 2 juta dengan kecepatan lambat, dan tidak ada yang menawar. 2 juta, sekali. 2 juta, 2 kali. Juru lelang awalnya berpikir bahwa dengan rasa ingin tahu semua orang, gambar ini dapat membuat rekor baru. Karena pernah ada saat ketika gambar sisa api surgawi peringkat kelima dilelang dengan harga setinggi langit. Saya tidak mengharapkan perbedaan besar kali ini. Bahkan, lega untuk memikirkannya. Api surgawi adalah salah satu dari 3 keajaiban benua Dodi. Itu juga api suci alkimia yang diimpikan oleh para alkemis, dan juga peringkat kelima di daratan. Apa itu? Sisa peta apa yang bisa dibandingkan? Tepat ketika juru lelang tersenyum pahit dan hendak membuat keputusan akhir, suara mendesak Zantua tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Nak, cepat beli gambar ini dengan gambar yang kamu menangkan, hadiahnya. Mendengar ini, pikiran Xiaoyan bergerak, dan cincin itu muncul di tangannya, dan gambar sisa kuning dan tua tergantung di udara, yang merupakan hadiah dalam kompetisi pemilihan pemula. Tampaknya 2 gambar sisa dari bahan yang sama. Xiaoyan diam-diam bersukacita, kekuatan jiwa tersapu, dan menyapu sisa gambar di panggung lelang dengan kecepatan kilat. Setelah memindai, Xiaoyan sangat gembira. Tuan muda Xiao, apakah ini? Zenni bertanya dengan heran, seolah dia menyadari sesuatu. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjawab, dan segera menekan permata transmisi suara, 2.100.000. Begitu komentar ini keluar, penonton terkejut. Ada orang yang terus menawar gambar sisa seperti itu, dan penawar sebelumnya tidak bisa tidak ragu-ragu. Setelah lama terdiam, juru lelang menjatuhkan palu setelah 2,1 juta, 3 kali. Menutup, Xiaoyan akhirnya mengambil gambar sisa ini dengan harga 2,1 juta. Tuan muda Xiao, apakah Anda yakin bahwa sisa gambar ini sama dengan yang Anda miliki? Zenni bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk mendeteksinya sekarang. Xiaoyan berseri-seri dengan gembira, dan dia tersenyum cerah.
Ini adalah sesuatu yang bahkan Zhan tua tergerak. Sepertinya keberuntunganmu benar-benar tidak terlalu bagus. Zhen Ni tidak bisa menahan perasaan bahagia untuk Xiaoyan. Lelang berakhir dengan sedikit penyesalan, dan kerumunan perlahan-lahan dievakuasi ke kuartet. Gambar sisa dikirim ke ruang VIP oleh penjaga. Begitu dia mendapatkan gambar itu, Xiaoyan tidak sabar untuk menggabungkannya dengan sisa gambar yang dia miliki. Seperti yang diharapkan, kedua peta disatukan dengan sempurna, tetapi sayangnya peta itu tidak ditampilkan, hanya api samar yang terlihat. Mungkinkah itu sisa api surgawi? Xiaoyan dan Jenny sangat gembira dan tersenyum satu sama lain. Jika demikian, mereka akan menghasilkan banyak uang kali ini. Bab 297. Di luar tempat pelelangan, pemuda yang memperoleh resep kelas 6 dan buah kehidupan memimpin kerumunan untuk berbelok beberapa sudut dan menghilang ke kota Juxi. Senyum cerah bisa samar-samar terlihat melayang pergi. Kegembiraan mendapatkan resep kelas 6 yang menantang surga dan buah kehidupan sedikit mengganggu beberapa orang, dan mereka masih tenggelam dalam kegembiraan lelang yang sukses, tidak memperhatikan bayangan gelap berikut. Bayangan hitam adalah King Muer dan yang lainnya. Teman-teman di depan, silakan tinggal. Beberapa pasang surut, di tempat terpencil dengan beberapa orang, tetua berpakaian merah mengirim transmisi suara yang dalam. Ketika beberapa orang di depan mendengar kata-kata itu, hati mereka tenggelam, dan mereka berbalik untuk melihat King Muer dan yang lainnya dengan waspada. Hei, aku tidak menyangka akan bertemu Nona King di sini, aku sangat tersanjung. Pihak lain sebenarnya mengenal King Muer. Beberapa tetua tercengang, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Perampokan dan bertemu seorang kenalan, keberuntungan. King Muer juga tercengang, dia benar-benar tidak bisa mengingat siapa orang ini, tapi dia samar-samar merasa familiar. Melihat bahwa itu adalah King Muer dan yang lainnya, pihak lain tampak menghela nafas lega. Nona King sangat sibuk, itu normal untuk tidak mengingatnya. Pria muda itu tersenyum anggun, dengan senyum sopan di sudut mulutnya. Di bawah adalah Feng Shaobai, tuan muda dari klan iblis perang. Klan saya dan Kaisar Iblis selalu berhubungan baik. Saya hanya beruntung melihat Nona King Huarong sekali dalam beberapa kunjungan, dan saya sering menghela nafas dengan penyesalan. Pemuda itu sopan. Itu sebenarnya adalah tuan muda dari klan Zhan Demon, dan para tetua tiba-tiba memiliki kepala besar seperti berkelahi, berharap King Muer akan berubah pikiran, jadi jangan impulsif. King Muer akhirnya samar-samar ingat bahwa ada orang seperti itu, tapi keramahan ini tidak berpengaruh pada King Muer. Saat ini, dia hanya punya satu pemikiran, yaitu membantu Xiaoyan mendapatkan obat kelas 6 dan obat-obatan, buah kehidupan. Adapun Feng Shaobai, dia memandang ekspresi kekaguman di matanya membuatnya merasa sangat terganggu. Lebih baik jika kamu saling mengenal, dan mendiskusikan hal-hal denganmu. King Muer tidak sepenuhnya tidak masuk akal, setidaknya dia tahu bagaimana melakukan sesuatu terlebih dahulu dan kemudian tentara. Melihat bahwa King Muer, kecantikan pertama dari ras iblis, akan mendiskusikan sesuatu dengannya, Feng Shaobai sedikit tersanjung, dan berkata dengan cepat, saya tidak tahu apa yang diperintahkan Nona King, saya akan melakukan yang terbaik. Yah, itu bukan masalah yang terlalu besar, yaitu, bisakah kamu memberiku resep kelas 6 dan buah kehidupan yang baru saja kamu foto? Melihat ekspresi ramah pihak lain, King Muer merasa bahwa masalah itu harus terjadi, mudah ditangani, dan kulitnya membaik. Mendengar bahwa apa yang ingin dibicarakan King Muer dengan dirinya sendiri adalah ini, ekspresi Feng Shaobai tiba-tiba menjadi malu, dan dengan senyum masam, pemuda itu mengepalkan tangannya. Sejujurnya, resep dan buah kehidupan ini sangat penting bagiku. Saya benar-benar tidak bisa menyerah, tolong juga. Maafkan Nona King. Resep 6 tingkat dan buah kehidupan ini sangat bermanfaat bagi wanita muda ini, tolong buat syarat. King Muer tersipu ketika dia mengingat rasa malunya, tetapi dia masih bersikeras.
Wajah Feng Xiaobai berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kata-kata King Mu'er jelas memiliki nada yang kuat. Penatua berpakaian merah dengan berani melangkah maju, dia tahu bahwa King Mu'er terikat untuk mendapatkan resep kelas 6 dan buah kehidupan, jadi dia berharap untuk membujuk Feng Xiaobai untuk menyerah, agar tidak membuat masalah besar, dan merusak perdamaian. Adapun syaratnya, selama pihak lain bisa setuju, tidak masalah jika kamu menderita sama sekali. Resep dan buah kehidupan ini benar-benar sangat penting bagi nona muda kita. Jika Yang Mulia bersedia melepaskan cintamu, aku akan berterima kasih, dan para setan jahat juga akan mengingat kasih sayangmu. Wajah Feng Xiaobai berjuang keras, berfluktuasi, berpikir lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Keluargaku juga sangat menghargai resep dan buah kehidupan ini, dan memiliki kegunaan khusus. Tapi demi Raja Iblis, aku bisa menyerahkan buah kehidupan. Adapun sisanya, aku hanya bisa bilang maaf. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi, King Mu'er marah dan harus mengambilnya. Bahkan tuan muda dari klan Iblis Perang, King Mu'er tidak menganggapnya serius. Itu adalah untuk Xiao Yan, tidak peduli berapa banyak, buah kehidupan benar-benar tidak berarti. Alis King Mu'er berdiri tegak, dan dia maju selangkah. Ki pertempuran bintang 5 tengah naik ke langit tanpa penyamaran, dan Ki menembus Chang Hong. Mungkinkah kamu ingin mengambilnya dengan keras? Kedua klan kami selalu berhubungan baik. Wajah Feng Xiaobai sangat berubah, dan kekuatan tahap tengah Kaisar Dou bintang 5 juga agung, perkasa, hatinya berdebar, sedikit lebih kuat dari King Mu'er. Beberapa tetua khawatir bahwa King Mu'er telah membuat kesalahan, melangkah maju, dan melampiaskan dendam mereka satu demi satu. Tak mau kalah, lawan mengeluarkan senjatanya dan membuka jurusnya. Kedua belah pihak tiba-tiba menemui jalan buntu, dengan pedang terhunus, suasananya sangat bermartabat, pemandangannya penuh dengan bubuk mesiu, dan tampaknya baku tembak dapat dipicu kapan saja. Aku telah menyinggungmu. Aku akan menebusnya nanti. Kekuatan King Mu'er tak kenal ampun, dan ribuan hantu bergoyang dengan cambuk lembut. Najie, beberapa tetua menyebar serempak, siap untuk pergi, gugup seperti panah akan meninggalkan tali, selama pihak lain bergerak, mereka dapat menyerang kapan saja. Feng Xiaobai mengulurkan tangannya dan menekannya, menunjukkan bahwa rakyatnya tidak boleh bertindak gegabah, wajahnya suram tetapi tak berdaya, dan dia naik sendirian. Saya melihat tangannya ditarik ke udara, dan palu perang rantai hitam muncul di tangannya, menyebarkan kotak, dan busur melompat dengan cepat menuju King Mu'er di sepanjang rantai. Untungnya, semua orang masih memiliki akal sehat, dan mereka tidak sepenuhnya kehilangan akal. Pertarungan kelompok berubah menjadi head-up, tetapi semua orang di lapangan adalah orang penting di klan, dan tidak mungkin ada kesalahan. Para tetua yang menonton pertandingan merasa waktu berlalu terlalu lama, menonton pertandingan lebih melelahkan daripada bermain secara langsung, dan mereka selalu cemas. Keberuntungan King Mu'er berkedip, dan energi pendendam mengalir ke cambuk lembut, memaksanya mundur dari jaringan listrik. Dia seperti ular dan menyelinap melewati palu rantai. Cambuk lembut di tangannya menarik bunga biru, menutupi Feng Xiaobai kembali. Bab 298. Feng Xiaobai meraung marah, mengabaikan cambuk lembut di dekatnya, dan menebas palu rantai dengan satu palu di tangannya. Itu sederhana dan langsung, menghancurkan King Mu'er dengan 1000 jin, dan menghancurkan 10 harimau dengan satu kekuatan. King Mu'er mempercepat langkahnya lagi, menyingkirkan Feng Xiaobai, berbalik, dan cambuk lembut di tangannya lurus seperti tombak, menghancurkan Huang Long. Ujung cambuk secepat kilat, dan sudutnya sangat rumit. Prihatin tentang identitas King Mu'er, Feng Xiaobai ditahan di mana-mana, takut kepala dan kakinya tidak mampu tampil, belum lagi betapa tertekannya dia. Di tengah lapangan, saya melihat bayangan cambuk dan palu bertiup, Anda datang dan saya pergi, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk sementara waktu.
Di bawah jalan buntu, orang-orang yang menonton pertempuran di kedua sisi dapat menjadi cemas. Pedang ini kejam, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada tangan yang salah. Jika sesuatu terjadi, mereka tidak dapat menanggungnya. Kecemasan seperti semut di panci panas. Setelah terjerat untuk waktu yang lama, King Muer sedikit malu dan berubah menjadi kemarahan, dan pikirannya menjadi panas. Untuk memenangkan buah kehidupan dan obat kelas 6 untuk Xiao Yan, dia tidak tahu tentang hubungan antara dua klan, dan bahkan lebih mustahil untuk memikirkan membawa mereka ke klan setan jahat. Apapun masalah yang datang, bersiaplah untuk melambai dan biarkan semua orang mengambil tindakan. Ekspresi tidak sabar King Muer terlihat oleh sesepuh berpakaian merah, dan dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Dalam situasi saat ini, selama King Muer memberi perintah, itu akan menjadi huru-hara besar, dan korban pasti akan terjadi, dan hubungan antara kedua klan akan benar-benar rusak. Bagaimana ini bisa baik? Ketika semua orang bingung, pada saat ini, di atas udara, semburan angin kencang. Mereka yang bisa diam-diam muncul di sekitar kesadaran diri sendiri dan orang lain sama sekali tidak menganggur. Selain itu, masih belum diketahui apakah pendatang itu musuh atau teman, dan kedua belah pihak perang sangat gugup. Dalam sekejap, saya melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah merah darah, menginjak tombak, dan berdiri di udara. Tombak itu panjangnya 2 meter, dan bilah tombak itu berbentuk seperti bulan sabit. Tombak itu menghadap angin, merintih terus-menerus. Jika ribuan hantu menempel pada tombak, itu pasti senjata yang luar biasa. Dibandingkan dengan tombak berkualitas tinggi, lelaki tua berjubah merah darah itu tampak sedikit lebih lemah. Kulitnya coklat kemerah-merahan, janggutnya keriting, alisnya panjang, dan bulunya yang menjulang ke langit makin merah cerah. Di kedalaman mata hitam, itu seperti api merah menyala dengan ganas, membuat orang tidak berani saling memandang. Orang tua itu tergantung di sana, memancarkan napas yang kuat, tanpa batas dan tanpa batas, dan konotasinya menetes, dikelilingi oleh pita kabut ajaib, tekanannya sangat dingin sehingga orang-orang berkeringat, hampir mati lemas. Begitu orang tua itu muncul, baik King Muer dan Feng Xiaobai yang sedang bertarung berhenti tanpa sadar. Kakek keempat, kamu akhirnya kembali, dan kamu ingin membunuh Muer. King Muer mendengus dan bergegas ke depan lelaki tua itu. Muer, ayo, biarkan kakek keempat melihatnya baik-baik, dia terlihat lebih berair. Ketika lelaki tua itu melihat King Muer, dia menyeringai, dan momentum di seluruh tubuhnya menghilang tanpa jejak. Orang tua itu adalah tetua keempat dari klan setan jahat. Dia telah dipuji sebagai jenius yang langka di klan sejak dia masih kecil. Sifatnya tidak dibatasi. Dia suka bepergian kemana-mana, dan keberadaannya tidak pasti. Telah menghilang selama hampir 2000 tahun. Saya tidak berharap itu muncul di sini. Saya telah melihat Penatua keempat. Penatua berpakaian merah dan yang lainnya sangat bersemangat ketika mereka melihat Penatua keempat, dan mereka maju untuk menyambut mereka. Yah, apakah kalian semua baik-baik saja? Penatua keempat juga sangat senang melihat semua orang, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan King Muer, dan perhatiannya yang jelas membuat semua orang berkeringat. Kakek keempat, mengapa kamu di sini? King Muer genit, melompat dengan gembira seperti nyala api merah. Saya baru saja melangkah ke kota Juxi dengan kaki depan saya, dan berencana untuk kembali ke ibu kota. Iblis ketika saya merasakan napas Muer, jadi saya datang dengan cepat. Penatua keempat sangat baik di depan King Muer. Kakek keempat adalah yang terbaik untuk Muer. King Muer tersenyum manis, dan semua orang terdiam beberapa saat. Siapa yang tidak mengenal keluarga setan jahat, tetua keempat menyayangi King Muer bahkan lebih dari King Haoran. Penatua keempat, saya pikir kekuatan Anda tampaknya telah meningkat pesat sekarang, berapa banyak bintang? Penatua berpakaian merah ada di sampingnya, merasakan cara yang mengesankan dari Penatua keempat, dan tidak bisa menahan diri untuk menyela.
Iya, kakek keempat, Muer juga ingin tahu. Hoho, 8 bintang. Penatua keempat menjawab dengan santai. Pernyataan tetua keempat lebih mengejutkan daripada aura yang menutupi langit. Meskipun dikatakan bahwa ada Dodi bintang 9 di benua Dodi, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri sejak bencana kuno, dan mereka bahkan belum pernah mendengar namanya. Dodi bintang 8 secara alami adalah pembangkit tenaga listrik puncak dalam arti sebenarnya, hanya ada segelintir yang langka, dan semuanya adalah kekuatan puncak dari kekuatan super. Sekarang ada Dodi bintang 8 di klan setan jahat, ditambah perintah setan jahat, tampaknya reunifikasi nyata dari setan jahat sudah dekat, dan para tetua bersemangat untuk sementara waktu. Muer, apakah dia baru saja menggertakmu? Bab 299. Kegembiraan melihat King Muer membuat tetua keempat untuk sementara melupakan segalanya, dan sekarang sepertinya dia ingat bahwa King Muer baru saja berkelahi dengan seseorang, dan segera menjadi marah. Segera setelah saya kembali, saya melihat Muer, yang paling disayang, berkelahi dengan orang lain. Bagaimana mungkin tetua keempat tidak marah atau marah? Penatua berpakaian merah buru-buru melangkah maju dan membisikkan alasan masalah ini, karena takut tetua keempat akan bertindak langsung dalam kemarahan, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Muer benar-benar membutuhkan buah kehidupan dan obat kelas 6. Kakek keempat ingin membuat keputusan untuk Muer. King Muer cemberut dan menatap tetua keempat dengan tatapan memohon. Wah, sepertinya aku mengingatmu, kamu adalah tuan muda dari klan iblis perang itu. Penatua keempat menoleh untuk melihat Feng Shaobai. Mendengar ini, Feng Shaobai sangat gembira karena Dodi bintang 8 masih mengingatnya setelah 2000 tahun, yang bukan merupakan kehormatan kecil. Sekarang saya tahu seluk-beluk masalah ini, saya yakin sebagai penatua keempat, saya tidak akan mempermalukan diri sendiri lagi. Tanpa diduga, sebelum senyum itu mekar, itu menjadi kaku dan membatu oleh kata-kata tetua keempat. Sangat mudah untuk mengenal satu sama lain. Mari kita berikan saja kepada Muer dulu, dan kami akan memberimu kompensasi setelah itu. Kata-kata tetua keempat persis sama dengan apa yang dimaksud King Muer. Pada saat ini, Feng Shaobai sangat tertekan. Dia telah melihat orang manja, tetapi dia belum pernah melihat orang manja seperti itu. Dia masih melindungi hal-hal arogan seperti itu. Saya benar-benar ragu apakah King Muer dimanjakan oleh tetua keempat di depannya. Namun, terintimidasi oleh kekuatan penatua keempat, Feng Shaobai tidak berani mengatakan apa-apa. Kenapa, kamu tidak bisa mempercayaiku? Aku tidak bisa menjaminnya dengan reputasi tetua keempat klan setan jahat. Mungkinkah kamu ingin menjadikan orang tua itu sebagai hipotek? Begitu kata-kata ini keluar, Feng Shaobai sangat ketakutan. Selama berabad-abad, tidak ada ras yang berani menyandera bintang 8 Dodi. Bahkan jika Dodi bintang 8 ini benar-benar mau pergi bersamanya, dia tidak akan berani mengembalikan 100 macan tutul jika dia meminjamkan Feng Shaobai 100 macan tutul. Dodi bintang 8, tapi menginjak kaki dapat menghancurkannya. Eksistensi kota benar-benar akan dibawa kembali. Diperkirakan semua tempat terkenal dari klan Zanmo akan menjadi peninggalan, dan semua pemandangan akan menjadi sejarah. Di dalam dan di luar kata-kata, mereka semua mengungkapkan makna, yaitu, kita harus melakukan sesuai dengan niat King Muer, itu bisa dilakukan, itu tidak bisa dilakukan, itu bisa dilakukan, dan tidak ada negosiasi. Saya awalnya berpikir bahwa penampilan tetua keempat adalah titik balik. Sebagai penatua keluarga, dia tidak akan pernah tidak masuk akal. Dia akan sekeras dan sekeras King Muer. Jika demikian, saya harus mengakuinya. 10.000 Feng Shaobai dengan enggan menyerahkan buah kehidupan dan resep kelas 6, dengan ketidakberdayaan dan kemarahan yang mendalam di matanya, serta kekecewaannya dengan para setan jahat. Anak itu cukup berpengetahuan. Saya berterima kasih atas nama King Muer. Jangan khawatir, saya, King Yuntian,
jelas bukan tipe orang yang picik dan murahan. Saya akan mengatur seseorang untuk segera memberi Anda kompensasi atas kerugianmu. Melihat King Muer bahagia, tetua keempat berkata, angin musim semi menerpa wajahnya, kita masih akan berteman di masa depan, dan kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk duduk bersama kita. Adapun kompensasi dari tetua keempat, Feng Xiaobai tidak peduli. Di siang bolong, demi harta, mereka merampok secara terang-terangan. Ini bukan lagi soal ganti rugi atau tidak, tapi terang-terangan menyerang wajah klan Zanmo. Kepercayaan klan Zanmo terhadap klan setan jahat pasti akan jatuh ke dasar, lembah hubungan di antara mereka pasti akan memiliki celah besar. Feng Xiaobai bukanlah orang yang sembrono. Dari kejadian tadi dan penampilan para tetua klan Gorevian lainnya, dapat disimpulkan bahwa hal ini bukanlah niat King Haoran, melainkan tindakan pribadi King Muer. Tapi ini adalah akhir, tidak ada cara. Selain itu, klan setan jahat harus memberitahu klan sesegera mungkin tentang Dou di bintang 8, kembalilah dan beritahu ayahku dulu. Feng Xiaobai mengucapkan selamat tinggal kepada tetua keempat dan pergi dengan tergesa-gesa. Bab 300. Setelah mendapatkan buah kehidupan dan resep kelas 6, King Muer dengan senang hati menyeret tetua keempat kembali ke kediaman Xiao, mengobrol tanpa henti. Mengambil keuntungan dari waktu di sepanjang jalan, tetua berpakaian merah juga memperkenalkan kepada tetua keempat apa yang terjadi pada klan Gorevian selama bertahun-tahun, dari kemunculan perintah setan jahat hingga kaisar iblis King Haoran, dan kemudian untuk mendapatkan pemurnian, kekuatan pilki darah, mereka semua terkait erat dengan seorang pemuda bernama Xiao Yan. Penatua keempat sangat tertarik pada orang bernama Xiao Yan ini, terutama ketika dia menemukan bahwa ketika nama Xiao Yan disebutkan, King Muer benar-benar gila, yang membuat tetua keempat ingin melihatnya. Pada saat ini, di Xiao Mansion, King Haoran dan Xiao Yan sedang minum teh dan menonton ikan di paviliun halaman. Anggrek di tepi kolam ikan mekar dengan aroma murni seperti salju, aroma burung dan bunga, merah muda dan hijau willow, dan pemandangannya sangat indah. Tapi Xiao Yan masih tidak melepaskan resep kelas 6 dan buah kehidupan yang dia lewatkan di pelelangan, dan dia sedikit tertekan dan tidak bahagia. King Haoran telah mengetahui tentang pelelangan, dan rasa terima kasih King Haoran kepada Xiao Yan tak terlukiskan. Saudaraku, kali ini di pelelangan, kesengajaan Muer membuatmu kesulitan. King Haoran berkata dengan nada meminta maaf. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memberi kompensasi kepada Xiao Yan, dan hanya bisa menemani Xiao Yan untuk bersantai di sini. Kakak, apa yang dikatakan? Keluargaku merepotkan dan tidak merepotkan. Harta juga tentang takdir, dan terkadang mereka sudah hancur. Xiao Yan tersenyum. Kakak laki-laki yang memanjakannya. King Haoran menghela nafas. Uang dan harta hanya di luar hal, jangan biarkan itu menyakiti persaudaraan kita. King Haoran dan Xiao Yan sama-sama orang yang berpikiran terbuka, dan mereka lega ketika mereka saling memandang dan tersenyum. Keindahan musim semi, persaudaraan yang kuat dan teh dengan angin, aromanya bahkan lebih kuat. Keduanya mengobrol dengan gembira sambil minum teh, mengobrol dan tertawa. Tiba-tiba, seorang penjaga iblis berlari dan membisikkan beberapa kata di telinga King Haoran. Ekspresi King Haoran terangkat, senyumnya berubah, dan dia tertawa dan berdiri. Ayo, saudara, ayo temui seseorang denganku. Siapa? Kamu ingin kakak bertemu dengannya secara langsung? Xiao Yan bingung, tapi King Haoran berpura-pura misterius dan menolak memberitahu Xiao Yan, jadi dia menarik Xiao Yan dan pergi. Di atas kediaman Xiao, King Muer menarik penatua keempat dan menunjuk ke taman di bawah. Kediaman Xiao terletak di sebelah gunung dan sungai, danaunya bersih dan airnya indah. King Haoran dan Xiao Yan mendekat di udara, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat King Muer dan beberapa tetua di sekelilingnya dikelilingi oleh seorang lelaki tua berjubah merah darah, dengan ekspresi hormat. Apakah orang ini disambut oleh kakak laki-laki?
Xiao Yan bertanya. King Haoran tersenyum, menepuk bahu Xiao Yan, dan berjalan ke depan. Xiao Yan mengikuti dengan bingung. King Yuntian, apakah kamu masih mau kembali? Sebelum orang itu tiba, sebuah suara nyaring terdengar di udara. Haruskah aku memanggilmu Patriark, atau haruskah aku memanggilmu Kaisar Iblis? Hahaha. Tawa hangat datang dari mulut tetua keempat, dan keduanya saling memandang, berpelukan dan tertawa. Baru saja kembali saja. King Haoran menepuk punggung tetua keempat, sangat senang. Selama periode waktu ini, King Haoran berada di bawah tekanan besar dan kelelahan. Meskipun Xiao Yan memberi klan setan jahat hak untuk memperbaiki pilki darah, masalah ekonomi tidak lagi mengkhawatirkan, tetapi kekuatan keseluruhan mengkhawatirkan, dan kekuatannya sendiri tidak meyakinkan di klan iblis. Klan iblis telah memperoleh banyak hal percaya diri, bagaimana mungkin King Haoran tidak terlalu gembira? Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 2000 tahun, klan iblis darah saya akan menjadi kaisar iblis. Ini memuaskan. Penatua keempat menatap King Haoran dengan kekaguman di matanya. Ini semua karena saudara laki-laki Xiao Yan. King Haoran menunjuk Xiao Yan sambil tersenyum, matanya berkedip dengan tanda terima kasih. Xiao Yan berdiri di belakang King Haoran, sama sekali tidak dapat melihat melalui kekuatan tetua keempat. Meskipun tetua keempat sengaja menahan auranya, fluktuasi energi alami tampaknya tidak dapat membawa kekuatannya bahkan di dunia ini. Jiwa Xiao Yan juga tampak untuk memiliki beberapa gemetar dan gemetar, itu adalah kekaguman alami gunung, dan tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Begitu kuat, berapa banyak kaisar bintang Dou keempat tetua ini? Xiao Yan mendecakkan lidahnya, terkejut dengan kekuatan keempat tetua, dan pada saat yang sama senang karena King Haoran mendapat bantuan besar. Ini adalah tetua jenius dari klan setan jahat kami, tetua keempat King Yuntian. King Haoran memperkenalkan Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan. Mata tetua keempat tiba-tiba menyala, dan dia menatap Xiao Yan dengan saksama, menembus langsung ke dalam jiwa Xiao Yan, membuat Xiao Yan merasa sedikit berbulu. Kakek keempat, kamu tidak bisa melakukan ini, dia adalah Dou di bintang 3 sekarang. Melihat ini, King Muer dengan cepat melangkah maju untuk membebaskan Xiao Yan.